Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas teknik perkerasan jalan. Untuk perkerasan jalan ada persyaratan pondasi jalan. Persyaratan pondasi jalan adalah kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh lapisan pondasi, dalam hal ini subbase dan base, agar struktur perkerasan jalan kuat, stabil, dan tahan lama. Pondasi jalan berfungsi menyebarkan beban dari lapisan permukaan ke tanah dasar atau subgrade. Berikut penjelasan lengkapnya. Lapisan pondasi jalan, pondasi bawah, subbase, pondasi atas, base course, keduanya berada di bawah lapisan aspal untuk perkerasan lentur. Untuk plat beton untuk perkerasan jalan kaku. Persyaratan umum pondasi jalan pertama itu kekuatan tekan daya dukung harus memiliki daya dukung tinggi untuk menahan beban lalu lintas. CBR California Bearing Ratio subgauge minimal 20%, base course minimal 80% untuk jalan kelas berat. Uji lainnya bisa berupa confined compression test atau trial test. Terus yang kedua, stabilitas dan kekompakan harus didapat sesuai standar, misalnya 95-100% modified proctor. Tidak boleh ada penurunan differential different statement. Ketiga, kualitas material agregat harus bersih, keras, bebas dari bahan organik dan lumpur. Kriteria saringan gradasi harus sesuai standar seperti SNI, Bina Marga, misalnya LVA kelas A atau kelas B. Ketahanan terhadap air harus tidak mudah larut atau hancur oleh air. Durabilitas tinggi, disarankan menggunakan material non-plastik atau plastitas rendah. Kelima itu drainase harus baik, dilengkapi dengan sistem drainase agar tidak menggenang dan merusak struktur pondasi. Keenam, kedataran ketebalan harus memenuhi toleransi. Dataran yang ditentukan ketentuan sesuai desain jalan dan kelas jalan, misalnya DED. Contoh material yang harus digunakan subbase atau sirtu, dalam hal ini pasir batu, batu pecah, material bergradasi atau granular, base course agregat A, batu pecah, pondasian makadam, atau agregat stabilisasi semen atau aspal. Standar terkait agregat harus memenuhi standar SNI 01-1787-1989 atau HTO M147. Nilai California Bearing Ratio atau CBR minimal 80%, lapisan pondasi atas. Kadar air optimum atau MC harus untuk mencapai kepadatan maksimum. SNI 01-1732-989 tata cara perencanaan tebal perkerasan lentur. Spesifikasi umum Bina Marga tahun 2003, cara teknis lapisan pondasi jalan nasional. Nah, terus ada jenis perkerasan pondasi. Pertama itu lapisan pondasi atas atau base course. Fungsinya menyebarkan beban dari lapisan permukaan ke bawah secara merata, menjadi tumpuan langsung bagi lapisan permukaan, meningkatkan stabilitas struktural.
Material yang digunakan itu kelas A, terus lapisan kelas B, semen STB atau semen treated base, makadam, batu pecah bergradasi dikunci dengan agregat halus, viscose aspal, pada beberapa kondisi Poldev aspal. Terus nomor 2 itu lapisan fondasi bawah atau subbase cost. Fungsinya itu meningkatkan daya dukung tanah dasar, ya, terus subgrade, menahan deformasi atau penurunan berlebih, melindungi lapisan atas efek air tanah atau pembekuan, mencegah pencemburan antara tanah dasar dan agregat fondasi. Material yang digunakan itu agregat kelas B, agregat bergradasi lebih kasar atau bahan lokal, terus pasir atau semen atau kapur, terus batu tanah pilihan yang harus yang telah didapatkan. Terus nomor 3 itu tanah dasar atau subgrade, bukan bagian dari fondasi buatan, tapi merupakan dasar alami atau hasil ruangan yang dapat sebagai tumpuan seluruh struktur perkerasan. Fungsinya itu menahan beban yang datang dari lapisan-lapisan atasnya menjadi penentu kekuatan dan ketebalan metal perkerasan. Standar material fondasi agregat harus memenuhi standar SNI 03 1737 1989 dan AASHTO M147. Nilai normal via bearing ratio CBR minimal 80% untuk lapisan fondasi atas. Kadar air optimum atau OMC harus sesuai dengan mencapai kepadatan maksimum. Uji lapisan fondasi selama pelaksanaan jalan itu menurut SNI dan spesifikasinya ada yang pertama itu uji kadar air atau moisture content test. Tujuannya untuk menentukan kadar air alam material sebelumnya pemadatan, metode oven drying atau speed tester. Kapan dilakukannya itu sebelum dan saat proses pemadatan. Standarnya itu SNI 03 1965 sampai 1990. Gradasi agregat atau shift analysis, tujuannya itu menentukan distribusi ukuran partikel agregat. Kapan dilakukannya, yaitu sebelum material dipasang atau di quarry atau di stockpile. Standarnya SNI 03 1968 sampai 1990. Tiga itu uji kepadatan lapangan atau field destination test. Pada umumnya itu sand contest, metode kerucut pasir atau nuklir destinasi, uji alat nuklir. Tujuan menentukan lapisan fondasi yang telah mencapai tingkat kepadatan minimum yang disyaratkan berapa persen dari modifikasi faktor. Kapan dilakukan setelah pemadatan tiap lapisan selesai. Targetnya 90 sampai 100. Terus nomor 4 itu uji pemadatan faktor tes. Tujuannya menentukan kadar air optimum, kepadatan maksimum, jenisnya standar faktor, beban rendah,
faktor bisa diterapkan untuk fondasi standar SNI 43 2008 di CPR atau tujuannya yaitu menentukan daya dukung material fondasi terhadap beban lalu lintas jenis CPR CPR lapangan atau CPR. Kapan dilakukannya itu sebelum pekerjaan sebagai dasar kepala kadar lumpur atau clay. Tujuannya mengukur kadar butiran halus main material seperti lumpur dan pasir. Biasanya dinamakan membatasi kadar lumpur kurang lebih 5%. Metode ini di pencucian waste test atau analisis sedimen. Ini itu aja yang bisa disampaikan. Maaf.